Benyamin berpura-pura menjadi turis yang berfoto di mana-mana. Ketika tidak ada yang memperhatikan, dia mengambil gambar kartu kerja karyawan. Kemudian Benyamin mengganti foto orang itu dengan fotonya sendiri. Kartu kerja selesai. Tuang bubuk fluoresen ke dalam reagen. Aduk merata. Celupkan jari ke dalam cairan. Gambarlah wajah Smiley di atas meja. Biasanya tidak akan dapat melihatnya. Tapi nyalakan saja lampunya. Pada gambar akan muncul. Kemudian Benyamin mencelupkan koin yang sangat berharga itu ke dalam cairan lainnya. Masukkan ke dalam kotak hadiah. Sebagai hadiah untuk pengelola museum. Baris subjek di luar surat itu milik beberapa pengejar anonim. Keduanya tidak ragu. Ketika manajer membuka kotak itu. Ya Tuhan. Ini adalah koin yang hilang dari koleksinya. Dia mengutak-atik koin di tangannya tanpa melepaskannya. Tidak menyadari bahwa jari dia ditutupi dengan bubuk fluoresen. Pada saat yang sama, para kaki tangannya menyelinap ke ruang mesin museum. Bor kulit terluar untuk membuka kabel pemantauan. Kemudian masukkan kabel. Setelah beberapa saat, letakkan di atas. Dia dengan mudah menemukan konektornya. Hanya sedikit trik. Dia meretas sistem kamera museum. Setelah selesai, Riley pergi ke museum berpura-pura mengambil gambar. Kemudian diam-diam menggunakan darah gambar yang disamarkan untuk memancarkan laser. Bersinar pada sensor panas pada bingkai pameran. Sangat cepat. Penjaga mendeteksi bahwa suhu konter pameran melebihi batas. Jadi segera memberitahu manajer. Dia memberi perintah untuk mengaktifkan model pertahanan. Pindahkan bingkai dan item ke brankas. Kemudian dia segera pergi untuk memeriksa. Keluarkan keyboard. Masukkan kata sandi brankas. Neon di tangan utama ke keyboard. Setelah masuk brankas. Melalui tes. Mereka mengira sensor panasnya rusak. Perlu menyimpannya di brankas untuk diperbaiki. Proses ini memakan waktu setidaknya 1 hari. Riley melihat seluruh brankas melalui kamera. Rencana mereka berhasil. Malam itu, para tamu pesta di museum harus menyerahkan undangan untuk masuk. Benyamin menyamar sebagai tukang reparasi. Berkat kartu kerja palsu. Dan dia melewati penjaga. Setelah melewati pintu, ia langsung pergi ke kamar mandi. Lepaskan baju tukang reparasi. Mengungkap apa itu jas. Buang semua yang tidak Anda butuhkan ke tempat sampah. Tinggalkan hanya obeng otomatis. Rapikan rambut. Benyamin telah berubah menjadi seorang pria terhormat. Dia dengan cepat menyatu dengan atmosfer sekitarnya. Mengambil kesempatan untuk mendekati manajemen Abigail. Wajah tidak berubah warna untuk mengambil gelas anggur lawan. Baru mengatakan beberapa kata. Kemudian dia membuat alasan untuk pergi. Dia berbalik dan menuangkan semua alkohol. Simpan saja cangkirnya. Kemudian keluarkan solusi sidik jari. Letakkan di atas kertas toilet. Kemudian masukkan cangkir dan tisu toilet ke dalam kantong zip. Kurang dari 30 detik. Sidik jari pada cangkir terbuka. Ada apa? Ini efektif. Sulit untuk mengatakannya. Dia memakai kondom untuk jari telunjuknya. Temukan sidik jari di kaca. Terapkan dengan hati-hati ke posisi yang benar. Berhasil mencetak sidik jari di tas. Dia pergi ke lift untuk digunakan. Masukkan sidik jari. Lift segera dibuka. Lintas. Riley memegang kamera pengintai. Tunggu Benyamin keluar dari lift. Penjaga keamanan tidak bisa melihat apa-apa. Benyamin tiba di gerbang aman. Keluarkan keyboard. Keluarkan senter. Ada tanda neon di bagian atas. Dia menunjukkan senyum puas. Baca surat untuk Riley. AEFGLORVY. Saat mengatur ulang mereka. Kemudian dapatkan kata-kata umum berikut. A Grof FRY. Avery GOLF. Elf GOVRY. Adalah Valley Forge. Valley Forge. Kata ini tidak ditampilkan di perangkat. Itu dia.
Dia menekan E dan L 2 kali. Masukkan kata sandi lainnya. Oke. Pintu brankas dibuka dengan cepat. Setelah masuk, dia tidak lupa melambai ke kamera. Lepaskan handuk. Di bawah ini adalah harta nasional. Deklarasi kemerdekaan. Kemudian dia menggunakan obeng otomatis. Lepaskan sekrup bingkai. Tapi sekarang, kamera kehilangan sinyal. Riley tidak bisa melihat apa-apa lagi. Ternyata saat itu keduanya berakting bersama. Pencuri lain menyelinap ke dalam pipa di bawah. Mereka datang ke sini untuk deklarasi kemerdekaan. Tapi trik mereka sangat sederhana. Ketika bertemu dengan sebuah pintu, menendang; jika bertemu dengan sebuah dinding, menghancurkannya. Mereka mendekati brankas. Dan mereka memutus sinyal kamera. Sinyal kamera hilang. Riley meminta Benjamin segera pergi. Tapi dia membuat keputusan yang berani. Apakah untuk membawa seluruh frame? Bawa ke lift dan keluarkan. Tapi lift belum tiba. Iya ampun. Dua orang itu juga datang. Pihak lain tidak mengatakan apa-apa dan menarik pelatuknya. Untungnya, kacanya anti peluru. Dia menggunakan bingkai sebagai perisai. Kenyamanan untuk lari ke lift. Siapa yang tembak? Sial, dia mengambil manifesto sialan itu. Benjamin telah lolos dari kematian. Dia membuka sekrup terakhir di lift. Dapatkan manifest batin. Gulung menjadi tabung dan masukkan ke dalam tas. Saat lift dibuka, Benjamin dengan cepat meninggalkan pandangan orang banyak. Dia akan pergi ketika dia hampir menabrak Abigail. Benjamin dengan cepat mengelak ke samping. Setelah Abigail lewat. Apakah Anda ingin mencuri ini? Salinan proklamasi kemerdekaan. $35. Lalu, Benjamin harus membayar harga $35. Untuk membeli hal-hal nyata yang bernilai miliaran dolar tidak dapat dibeli. Lalu dia pergi lagi. Tetapi ketika Abigail berbalik, dia melihatnya. Dia baru melihatnya dan merasa sangat aneh. Dia tidak mengatakan apa-apa dan mengikuti. Saat ini, Riley berada di luar bantu. Melihat bahwa Benjamin telah keluar, Riley segera menyalakan mobil. Tapi Abigail mengikuti dari dekat. Dia dengan cepat berjalan menuju Benjamin. Hei! Kau! Dia tidak bisa masuk mobil tepat waktu. Jadi harus berhenti untuk mengatasinya. Apa itu? Ini souvenir. Benar? Jangan bicara lagi, masuk ke mobil. Sekarang juga. Staf di lantai atas menemukan yang asli telah hilang. Jadi segera memerintahkan blokade gedung. Abigail mendengar peringatan itu. Keraguan muncul di hati. Benjamin itu adalah pembunuhnya. Ya Tuhan, bukan kau kan? Dia berbalik dan memanggil penjaga. Juga mencuri proklamasi kemerdekaan. Ketika Benjamin melihat itu, dia lari lebih dulu. Pergi sekarang. Kita tidak bisa membiarkan dia mengambilnya. Bisa, cepat mengemudi. Adegan ini baru-baru ini dilihat oleh pencuri. Tidak sempat Abigail naik ke atas. Mereka melaju. Mencuri sesuatu dari tangannya. Tapi saat jalan terbuka. Kemudian senyum mereka membeku. Ini adalah souvenir yang hanya bernilai $35. Yang asli diambil oleh Benjamin. Kerja keras selama setengah hari. Dia baru tahu dia sedang dipermainkan. Jelas pendamping. Tapi lawannya terlalu pintar. Kali ini dia menderita terlalu banyak penghinaan. Akhir film. Benjamin dan Riley sejak itu menjalani kehidupan yang sangat bahagia.